Kalau kita bicara soal wujudnya manusia, Aiman, kalau selama kita masih wujudnya manusia, itu pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Siapapun itu, tak terkecuali juga Noel, hukum mati dan lain sebagainya. Tapi bicara wujudnya manusia, tentu itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari ketika dia adanya godaan dan lain sebagainya. Karena itu memang... Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Bicara malam hari ini karena KPK terlecut katanya dengan kasus Mas Hasto. Iya, saya coba untuk masuk ke tema kita malam ini soal Wamenaker dan bersih-bersihnya Pak Prabowo. Yang pertama tentu ini suatu yang sangat memprihatinkan ketika Noel ditangkap. Apapun itu ya, mau OTT atau tidak, dan juga sekaligus menyesalkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi di luar itu, bahwa kita tidak menafikan juga harus bisa memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap Presiden Prabowo, karena detik ketika itu diumumkan tersangka dalam kasus penangkapan Noel dan kawan-kawan, detik itu juga Pak Prabowo menandatangani surat pemberhentian saudara Noel, yang biasanya memang menunggu proses sidang dan lain sebagainya. Ini bagian pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo bahwa memang mendukung penuh pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara soal wujudnya manusia, Aiman, kalau selama kita masih wujudnya manusia, itu pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Siapapun itu, tak terkecuali juga Noel, yang selama ini viral di mana-mana dia bicara soal jika korupsi di hukum mati dan lain sebagainya. Tapi bicara wujudnya manusia, tentu itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari ketika dia adanya godaan dan lain sebagainya. Karena itu memang harapan kita, pertama saya setuju bahwa KPK terus didorong untuk memberantas tindak pidana korupsi yang jauh lebih besar. Apapun lecutannya, yang pasti kita juga bergembira ketika KPK sudah mulai menunjukkan kinerja yang cukup baik, dan ini bukan juga merupakan sesuatu yang kita anggap kecil ketika memang dalam pemerintahan Pak Prabowo anggota kabinetnya Wamenaker tertangkap dengan 11 orang yang prakteknya sudah cukup lama, dan mudah-mudahan juga ini menjadi shock terapi ya buat kementerian-kementerian lain, buat yang memiliki kewenangan dan jabatan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya itu dalam batasannya sebagai manusia. Dan saya rasa masih bisa. Dan kita kan tidak juga bisa setiap waktu kita selalu merasa pesimis terhadap penegak hukum, termasuk KPK dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang masih kita anggap kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya, saya rasa kita sebagai bagian dari orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, yaitu melecut kembali gitu. Jangan juga akhirnya nanti kita selalu membangun stigma-stigma bahwa KPK ini ada yang mengontrol, KPK ini lemah, tumpul ke atas, tajam ke bawah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi lecutan dan bersih-bersihnya Pak Prabowo, saya rasa ke depan akan jauh lebih banyak lagi pembersihan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Saya mau tanya pada saya meyakini itu. Semar, Noel itu kan dekat dengan Pak Jokowi, dan kemudian Noel Pak Jokowi juga sudah mengakui ya di Solo. Dan kemudian KPK menangkap Noel, Immanuel Ebenezer Wamenaker, yang merupakan relawan dari Pak Jokowi. Anda melihat ada sesuatu yang mungkin perlu dikomentari, atau hal yang memang harusnya kan biasanya punya kekebalan gitu ya. Ini kemudian yang muncul di publik. Kenapa? Karena yang sudah inkrah saja belum dieksekusi. Tapi Noel kemudian kena. Kalau pertanyaan itu banyak muncul di media sosial, bagaimana Anda menjawab itu?